Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Umi Hariro. Saya mahasiswi dari Universitas Islam Nusantara Al-Azhar Lubuk Linggau, Fakultas Tarbiyah dengan Prodi PIAUD semester 4. Di sini saya akan membuat video untuk tugas bimbingan dan konseling AUD dengan dosen pengampu Bunda Sriyati MTPD. Pengertian bimbingan konseling. Bimbingan konseling anak usia dini merupakan suatu proses bantuan yang diberikan kepada anak usia dini untuk membantu mereka dalam mengembangkan kemampuan dan potensi yang dimiliki, serta mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses perkembangan mereka. Adapun tujuan bimbingan konseling anak usia dini yaitu mengembangkan kemampuan fisik, emosi, sosial, dan kognitif. Kemudian, mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dalam proses perkembangan anak. Dan meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup anak. Prinsip dalam bimbingan konseling adalah menghargai setiap keunikan dan perbedaan individu anak. Kemudian, membangun hubungan yang positif dan suportif dengan anak. Mengembangkan kemampuan anak melalui pengalaman dan aktivitas yang bermakna. Dan mengatasi masalah-masalah yang dihadapi anak dengan cara yang efektif. Adapun peran guru dalam bimbingan konseling ini adalah mengamati dan mengidentifikasi kebutuhan dan masalah anak, kemudian memberikan bantuan dan dukungan kepada anak dalam mengembangkan kemampuan dan mengatasi suatu masalah, dan mengembangkan rencana bimbingan konseling yang sesuai dengan kebutuhan anak. Adapun fase dalam bimbingan konseling ini terbagi menjadi 3, yaitu fase awal, fase tengah, dan fase akhir. Adapun fase awal mempunyai strategi yang dapat dilakukan pada fase awal ini adalah melakukan wawancara untuk memahami latar belakang dan masalah anak, kemudian melakukan observasi untuk memahami perilaku dan kebutuhan anak, dan mengumpulkan data untuk memahami masalah dan kebutuhan anak. Adapun pada fase tengah, strategi yang dapat digunakan adalah mengembangkan kemampuan anak, menggunakan teknik-teknik konseling untuk membantu dalam mengatasi masalah anak, kemudian mengembangkan rencana aksi untuk mencapai tujuan bimbingan konseling. Dan pada fase akhir ini, strategi yang dapat dilakukan adalah mengevaluasi hasil bimbingan konseling yang telah dilakukan, kemudian mengakhiri proses bimbingan konseling dengan cara yang efektif, dan mengembangkan rencana lanjutan mempertahankan hasil bimbingan konseling. Kesimpulannya, bimbingan konseling yang efektif memerlukan proses yang terstruktur dan sistematis, mulai dari fase awal, fase tengah, sampai fase akhir, dengan memahami tujuan dan strategi setiap fase. Konselor dapat membantu klien dalam mengatasi masalah-masalah yang dihadapi dan mencapai tujuan yang diinginkan. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.